Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan mata kuliah materi tentang jermal dan muroami. Yang kedua, sholawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Pertemuan metode penangkapan ikan pada hari ini kita akan membahas tentang alat tangkap jermal dan muroami. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa, ya. Semoga kita diberi kelancaran dalam menerima materi tentang jermal dan muroami ini. Kemudian semoga pertemuan ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Hari ini kita masuk ke metode penangkapan ikan, alat tangkap jermal dan muroami. Yang pertama kita membahas tentang jermal. Jermal ini masuk ke dalam kategori perangkap pasang surut, ya. Ini jermal ini banyak berkembang di Sumatera, ya, Sumatera Utara terutama, bahkan sampai difilmkan, ya, tahun 2009, ya, difilmkan dengan judul yang sama, jermal, ya, oleh salah satu artisnya itu almarhum Didi Petet, ya. Ini membahas kurang lebih eksploitasi anak yang bekerja di jermal, ya. Anda bisa coba untuk searching, ya, film-film itu, ya, silahkan. Jadi jermal ini adalah perangkap ikan pasang surut, ya. Jadi berbentuk kerucut, kemudian dilengkapi rumah untuk menjaga dan mengangkat perangkap kantong dan ditempatkan di pantai. Biasanya mengandalkan pasang surut perairan, ya. Untuk pengkodeannya ini FSN JM, masuk dalam kategori alat tangkap nomor 8, ya, kalau kita lihat di FAO, ya. Jadi ada rumah jermalnya di sana, ya. Kemudian ada jaringnya, perangkapnya, kantongnya yang berfungsi memperangkap ikan yang terbawa arus ketika surut. Dia akan kembali ke area yang lebih dalam dan diharapkan tersangkut di jaring ini. Jadi ini definisi lain berdasarkan SNI, ya. Jadi jermal adalah jaring yang berbentuk kantong dan dipasang semi permanen menghadang arus, biasanya adalah arus pasang surut. Alat ini dipasang di bawah pondok atau lantai bangunan, digunakan sebagai tempat pengolahan ikan dan hasil tangkapan. Ya, jadi biasanya ukurannya luas, di atas banyak semacam anjungan, ya, yang berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat mengolah hasil tangkapannya. Ya, biasanya dijadikan ikan kering. Nah, di atas itu anjungan itu fungsinya untuk mengeringkan ikannya di sana, fungsinya untuk menjemur ikan. Ini beberapa bagian alat tangkap jermal, ya. Yang sebelah kiri adalah bagian jaringnya, ya.
Kemudian yang sebelah kanan ini gambar itu dari jurnal ya, termasuk rumahnya ya, anjungannya. Ya, yang pertama itu adalah pada huruf A, itu rumah jermalnya atau pondokan jermalnya. Kemudian ada tiang penekannya ini digambarkan pada huruf B ya. Jadi tiang penekan ini fungsinya untuk penahan jaring dan fungsinya untuk menaik turunkan mulut jaring ya. Jadi ketika operasi dilakukan atau setting, jaring itu pada bagian bawah itu ditarik ke bawah ya. Mulut bagian bawah ditarik ke bawah agar mata jaring itu terbuka ya. Nah, ketika proses surut nanti mulut jaring ya yang pada anting bagian bawah ini diangkat sehingga ikan terperangkap di dalam kantong jaring. Kemudian ada anjungan atau pelatarannya ya. Kemudian rumah induk jermal, kemudian ada penaju, ini penaju yang mengarahkan ikan agar ikan terperangkap ya, masuk ke dalam jaringnya ya. Biasanya pada kanan kiri pondokan jermal ya, di sebelah tiang penekan yang ke arah kanan dan kirinya. Ini fungsinya hampir sama dengan penaju pada setnet dan sero ya, untuk mengarahkan ikan. Kemudian ada saringan, saringan pertama dan saringan kedua. Nah, pada bagian jaringnya sendiri ini sebenarnya bentuknya tidak tidak persegi panjang persis, tapi berupa bagian-bagian ya. Ada yang sisi kanan kirinya berbentuk segitiga, potongan segitiga. Kemudian bagian tengahnya baru bentuk bujur sangka persegi panjang. Nah, biasanya bahannya menggunakan nilon atau PA dan PE ya, polyethylene. Nah, macam mesesnya berbeda-beda antara jaring yang bagian depan dan kantong. Semakin ke arah kantong itu semakin kecil ya. Bahkan kantong bisa ukuran yang 0,5 cm tergantung dari target tangkapannya. Nah, biasanya untuk tiang-tiang jermal ini menggunakan, jadi rumah-rumahnya itu tiang-tiangnya menggunakan kayu nipung ya. Kayu nipung itu seperti kayu jenis palam-palaman ya, seperti saya lupa kalau di Jawa nyebutnya pinang ya. Jadi kayak kayu pinang. Jadi dia kan kayunya panjang. Jadi ketika ditancapkan itu bisa pada perairan yang cukup dalam masih bisa digunakan. Ya, ini gambar penggulungnya. Jadi pada gambar sebelumnya itu di bagian G itu ada penggulung sebenarnya. Nah, lebih jelas pada gambar ini ada penggulung talinya. Ini yang berfungsi untuk menarik dan menurunkan jaring ya. Kemudian ada bagian pendulum. Nah, pendulumnya ini sangat sederhana. Ini pendulum fungsinya oleh nelayan ini untuk mengetahui pasang surut ya. Jadi pendulum ini pada bagian bawah ini adalah pelampung ya. Jadi ketika arah jam 12 atau tegak lurus, berarti artinya laut itu sedang surut ya, surut karena si pemberat ini kena gravitasi terus turun sampai ke bawah ya. Ketika ini proses pasang ya, pendulum ini naik ya, pemberat itu naik karena terapung oleh perairan ya. Jadi air itu lebih tinggi daripada pemberat pelampung ini, sehingga jarum ini enggak ada
yang narik lagi sehingga jarum akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Yaitu melihatnya dari situ ya, proses pasang surutnya. Jadi penandanya itu jarum tadi. Jadi ketika proses pasang, biasanya jaring ini diturunkan. Ketika surut baru jaring itu dinaikkan atau proses hauling dilakukan. Kemudian ada lagi satu alat bantu yaitu serok. Serok ini berfungsi untuk mengambil hasil tangkapan pada kantong jermalnya. Nah, ini lebih detail bagian konstruksi dari jermal. Yang pertama ini ada bagian penaju, ini berfungsi sebagai sayap ya, untuk mengarahkan ikan agar masuk ke dalam perangkap atau kantong. Biasanya berupa tiang-tiang yang dipancangkan ya, atau ditancapkan, bisa bambu ya, kayu atau bakau ya, kadang-kadang kayu bakau yang udah tinggi mereka potong. Jadi biasanya umumnya adalah nibung kalau lebih dalam ya, perairannya dalam. Nah, bahan tiang penaju biasanya yang digunakan ini mempunyai panjang 12-15 meter, diameternya cukup besar 20-20 cm. Jadi memang kayu pinang atau nibung itu kan segituan ya, dipasang berjejer. Kemudian ada platformnya atau rumah jermalnya tadi dan pelataran. Ini fungsinya tempat orang bekerja di sana ya. Kemudian sekaligus tempat istirahat di sana ya, untuk rumah jermal. Platformnya bisa sangat besar ya, tergantung dari ukuran jermalnya. Ada yang bisa sampai panjangnya 40 meter, 50 meter dengan lebar 10-12 meter. Biasanya pemasangannya pun nggak terlalu jauh dari garis pantai, tergantung dari kedalaman perairan. Biasanya kalau slope perairannya nggak dalam biasanya bisa jauh, tapi kalau enggak ya, kalau terlalu slope ya nggak bisa dalam ya, nggak bisa terlalu jauh dari pantai maksudnya ya. Ini jarak pemasangan biasanya 6-8, tapi kalau di aturannya sendiri itu hanya boleh sebenarnya di jalur 1A ya, jalur A1A sebenarnya hanya sampai 2 mil. Tapi kalau aslinya nelayan bisa ada yang masang sampai 8 mil dari garis pantai, terutama kalau yang tadi saya katakan kemiringan lautnya, slope dasar lautnya nggak terlalu dalam. Kemudian pada jaring jermalnya sendiri terbagi menjadi 3 bagian, mulut, badan, dan kantong. Biasanya bahannya dari nilon atau PE atau kuralon. Panjang jaringnya tentunya tergantung dari panjang platformnya tadi ya. Kisarannya kalau tadi platformnya atau rumah jermalnya bisa 40-45, panjang jaringnya bisa sampai 40, kisarannya 5-40 meter. Nah, biasanya penempatan jermal, jadi kan ini alat tangkap yang masuk kategori statis ya. Jadi kalau udah taruh ya sudah, sangat tidak mungkin untuk dipindahkan ya. Jadi kalau hanya pasif kan ditaruh sementara gitu kan. Tapi kalau udah statis biasanya udah ditaruhnya yang menaun gitu, ditaruh di situ terus. Maka penentuan tempat ini sangat penting terhadap keberhasilan operasi penangkapan menggunakan alat tangkap jermal. Nah, dalam penentuan tempat biasanya harus ditaruh di daerah yang merupakan arah migrasinya ikan. Kalau dia coastal ya, coastal migrasi biasanya ya pasang surut, daerah-daerah terlalu seperti itu ya. Biasanya kondisi perairan jaring jermal ini dipasang biasanya pada daerah kondisi perairan yang mempunyai pasang surut yang cukup tinggi ya, bisa sampai 4-6 meter pasang surutnya itu bagus. Kemudian topografi dasarnya
lumpur atau lumpur berpasir, tidak keras ya. Ini agar proses pemasangan atau penancapan tiang-tiang itu nggak susah. Kalau dasarnya batu ya nggak bisa ditancapkan kan. Makanya biasanya dasar perairannya itu berupa lumpur atau lumpur berpasir. Ya, ini contoh pemasangan jermal ya, posisi pemasangan jermal. Jadi tergantung dari posisi, misalnya muara sungai ya, arah muara sungai. Jadi si penaju ini yang menghadap arah muara sungainya. Yang berada di arah pasang surut, pas surut ke arah laut berarti itu berkebalikan dari arah surut ya, berlawanan dengan arah surutnya. Jadi ini misalnya ini daerah muaranya di sini dan arah teluknya di sini, arah muaranya, dan arah airnya kan ketika surut dari muara ke laut bebas ya. Maka arah penaju ini menghadap ke arah muara. Nah, apa hasil tangkapannya? Tentunya hasil tangkapannya adalah ikan-ikan di coastal ya, di pinggiran ya. Semua ikan yang ada di sana ya, bisa ikan bulu ayam ya, ada belamah, mata belo yang ikan-ikan pinggiran, bawal putih, atau kakap, senangin, beloso, ini ikan-ikan yang hidup di pesisir, yang ikan-ikan yang masih terkena pasang surut. Nah, dalam aturan pemasangannya ini jermal ini boleh dipakai atau boleh dioperasikan pada semua WPP ya, tapi di jalur 1A ya. Kalau jalur 1A kita berpegang pada aturan 1A itu 2 mil dari laut ya. Ada 2 mil dari garis pantai, dari sudut terendahnya. Boleh dioperasikan dengan ukuran mata jaring lebih dari 1 in ya. Panjang ya, minimal dan lebar minimal itu 10 meter, menggunakan lampu itu maksimal itu 2000 watt ya. Jadi panjang jaring minimalnya itu 1, kemudian panjang maksimalnya jaring itu 10 dan lebar maksimalnya 10. Jadi ini lebih kecil dari yang ada di nelayan ya. Pada kenyataannya ada yang sampai panjang jaringnya tadi saya katakan 30 dan 40. Itu yang tadi saya sajikan kan dari kajian itu ya. Dari kajian memang ada di Sumatera Utara panjangnya segitu. Dalam kenyataannya aturannya kecil ya, kecil. Itu terkait dengan jermal. Kemudian yang kedua tentang muroami, atau kalau di bukunya Von Brand Fishing Catch of the World itu masuk dalam kategori drift-in net atau alat jaring yang pengoperasiannya dengan mengarahkan ikan, jadi dengan mengusir ikan agar masuk ke jaring. Nah, ini juga difilmkan ya, muroami. Anda bisa cari filmnya Reef Hunter di sana. Itu tentang operasi muroami. Tapi bukan film Indonesia, kalau nggak salah Filipina ya. Memang Filipina di sana banyak kalau kita lihat dari geografisnya kan pulau-pulau kecil ya, mungkin banyak karang ya. Karang yang banyak ikannya, karena memang muroami adalah alat tangkap yang efektif untuk perairan karang ya. Jadi kalau dari namanya memang muroami ya. Muro itu adalah jenis ikan dari Charangidae. Ami itu jaring kalau dari bahasa Jepang ya. Jadi
muroami adalah salah satu alat tangkap yang digunakan untuk menangkap karang, ikan karang. Carangidai kan ikan karang, seperti ikan kue itu kan masuk dalam carangidai. Jadi proses penangkapannya seperti ilustrasi gambar ini. Jadi jaring berkantongnya dipasang, kemudian ada penyelam yang menggiring ikan itu masuk ke dalam kantong, sehingga ada yang menyebutkan ini kan drift net, jadi penggiring. Kalau berdasarkan permen KP yang tentang nomor 17 ya, 17 atau 18 ya, diantara itulah 2021 tentang alat tangkap. Jadi muroami merupakan alat penangkap ikan terbuat dari jaring, terdiri dari sayap dan kantong. Pengoperasiannya dengan menggiring target tangkapan ke bagian kantong. Target tangkapannya adalah ikan ekor kuning atau VC kuning. Ini juga ikan karang juga ya, VC kuning. Tapi sebenarnya nggak hanya VC kuning aja ya, ikan-ikan yang di karang itu ya apa yang ikut digiring. Bagian alat tangkapnya itu ada kantong, kemudian sayap, kemudian dilengkapi dengan tali iris atas, tali iris bawah. Tapi berbedanya dengan jaringnya mirip seperti bukat-bukat kantong, hanya antara kantong dan sayap itu terpisah. Jadi bukan merupakan satu bagian jaring, tapi pada proses penyimpanan dipisah. Kantong sendiri, kemudian sayapnya sendiri. Kemudian sayap pun dibagi di dua bagian. Ada sayap istilahnya sayap dalam dan sayap sayap untuk pinggirannya itu ya. Jadi dalam proses pemasangannya kan biasanya ini dipasang di sisinya karang. Nah, kalau karang hidupnya kan ngeslop ya. Jadi dari pantai kemudian nanti biasanya kan kalau yang masih bagus biasanya pantai, kemudian sigres ya, baru karang, baru perairan yang lebih dalam, biasanya di sisi bagian dalamnya. Nah, si jaring muroami ini sayap itu menghadap ke arah karang, baru nanti semakin ke kantong itu bagian yang di dalam. Nah, dalam operasi biasanya ada perenang, kemudian perenang ini atau penyelam ini membawa skerlen, alat pengejut ikannya ya, yang fungsinya untuk menggiring ikan agar masuk ke dalam bagian kantong jaring. Istilahnya jaring tengah dan jaring darat ya kalau untuk sayap ya. Jadi seperti ini, ada bagian sayapnya sendiri, kemudian ada kantongnya sendiri ya. Bagian sayap itu ada istilahnya jaring tengah dan jaring darat. Kalau jaring tengah itu jaring yang menghubungkan, jaring sayap yang menghubungkan antara kantong dengan sayap bagian darat ya, sayap yang bagian ujung yang biasanya ke talinya ya, tali selambarnya. Ukuran panjang sayap sendiri macam-macam ya, ada yang panjangnya sampai 100 meter. Ini yang dipakai di Kepulauan Seribu bisa sampai 100 meter dengan tinggi 6 sampai 7,5 meter untuk jaring darat, dan untuk jaring tengahnya sampai 9 meter. Nah, karena peruntukannya kan untuk jaring tengah itu untuk perairan yang lebih dalam. Untuk jaring kantongnya ukuran panjangnya sampai 40 meter, lebarnya ada yang 15 meter, dengan tinggi bukaan mulut sekitar 20 meter. Nah, pada mulut jaring kantong ini ada bagian bawah ini, di tali iris bawah ini ada pemberat, kemudian samping-sampingnya ada pelampung. Ini fungsinya agar
mulut jaring ini terbuka ya, karena perbedaan antara daya apung daya tenggelam di bagian mulut, sehingga mulut itu terbuka. Selain itu ada pelampung tambahan ya, dan pemberat tambahan atau penjangkarannya, dan ada tali-talinya. Ini ada tali bulan istilahnya ya. Nah, ini tali yang bulan ini fungsinya adalah untuk menutup mulut jaring ketika proses Cowley. Jadi ketika tali ini dua ini ditarik, maka mulut jaring itu akan tertutup. Ini kan tali menghubungkan, yang satu menghubungkan bagian mulut atas atau pelampung, yang satu menghubungkan ke bagian mulut bawah ya. Jadi ketika 4 tali ini ditarik bersama-sama kan, mulut itu tertutup ya. Kemudian bagian lainnya adalah kecriknya atau scare lainnya tadi ya. Ini biasanya terbuat dari tali panjang, terus kemudian ditambahkan seperti rumbe dan kecrik rantai ya. Ini bagian detailnya, ada pelampung tambahan. Ini saya ambil di contoh di Kepulauan Seribu ya, jaring Muroami yang di Kepulauan Seribu. Ini kajian dari Andika Setiawan ya. Bagiannya ada pelampung tambahan, pakai pelampung dan dirigen. Kemudian ada pelampung-pelampung di sekeliling mulut jaring dan pemberat di sekeliling mulut jaring. Di bagian bawah mulut jaring ada penjangkaran, kemudian ada tali bulan atau tali ampar ya. Kemudian pada bagian jaringnya sendiri ada bagian mulut, bagian tengah, dan bagian kantong atau disebut poncot kalau di Kepulauan Seribu. Nah, pada bagian kantong di sana diikat juga tali kantong atau tali selotan. Tali selotan ini fungsinya untuk mengambil hasil tangkapan. Jadi untuk membuka hasil tangkapan bukan dibalik cara, tapi tinggal dibuka tali selotan ini, ikan akan terbuka, terlepas. Nah, ini contoh jaring, dokumentasi jaring Muroami yang ada di Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka ini tempatnya. Jadi kalau kita lihat bahannya ini dari benang PE ya, PE dan PA. Nah, ini gambar mulut bagian bawah dilengkapi dengan pemberat timah. Ini sangat panjang jaringnya ya. Ini konstruksi detail dari bagian sayap. Yang A ini adalah pelampung tadi, pelampung dirigennya, pelampung tambahannya. Kemudian yang B ini pemberat tambahannya, bisa jangkar, bisa batu karang ya. Kemudian C ini adalah pelampung di sayap, pelampung sayap. Pada kasus di Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka itu jarak antar pelampungnya itu 30 cm, 50 cm. Kemudian pemberatnya jaraknya 30 cm antar pemberat. Jadi ini sayapnya. Kemudian ini rumbe atau scare lainnya. Di kasus Pulau Seribu dia menggunakan plastik tali rafia. Kemudian kecriknya itu menggunakan gelang-gelang besi. Jadi seperti ini. Setiap berapa meter ada rumbe ya, sampai kedalaman tertentu ya. Jadi biasanya talinya ya panjang, tinggal operasikan berapa dalam tergantung dari kedalaman perairan. Nah, pengoperasiannya terbagi menjadi 4 tahap: persiapan, setting atau penggiringan ikan, dan hauling.
Jadi yang pertama itu memperkirakan densitas ikan atau sebelum ikannya, sebelum setting. Jadi ada nelayan yang menyelam melihat di kawasan atau di sekitar karang tersebut ikannya banyak enggak. Ya. Kalau memang densitasnya kawanan ikannya besar atau tinggi, baru alat tangkap itu diturunkan. Tentunya sebelum menurunkan juga dilihat dulu kecepatan dan arah arusnya. Ya. Di arah arus dan kecepatan akan menentukan bisa nggak muroami ini disetting atau dipasang. Ya, karena pemasangannya kan dia menyelam tanpa alat kadang-kadang. Hanya proses seperti duck dive aja ya. Diving tanpa alat, masang, habis napas naik lagi, turun lagi. Jadi kalau arusnya terlalu kencang juga nggak bisa dilakukan pemasangan. Pemasangan jaring dilakukan berupa sehingga membentuk seolah seperti huruf V. Ya. Harus memperhatikan letak ujung depan kaki yang pendek di perairan yang lebih dangkal. Jadi sayap pendek itu, sayap darat itu di perairan yang dangkal, kemudian sayap tengah di bagian yang lebih tengah lagi, kemudian kantong di bagian yang paling tengah. Penggiringan ikan dilakukan setelah pemasangan kantong itu selesai. Ini yang pertama penurunan jaring, kemudian di jaring itu di setting sedemikian rupa sehingga membentuk huruf V, ya, terpasang sempurna, ya. Ini kan tanpa alat sama sekali, ya. Kemudian setelah itu dilakukan proses ini penggiringan. Gambar skerlenya. Nah, setelah dirasa ikan masuk ke dalam kantong semua, tali ampar dan tali bulan tadi ditarik, sehingga jaring itu tertutup, ya, mulut jaring, baru dilakukan proses pengangkatan oleh ABK yang di atas. Ini sedikit video pengoperasian dari muroami, bisa teman-teman lihat. The process begins when one end of the net attached to a rock is dropped overboard. Video lokal, ya. The rock serves as a weight, pulling one end of the net downwards towards the bottom. As they inch up the length of the reef, it spreads into a great nylon wall, creating a barrier. As the net floats towards the reef, C1's crew dive downwards to secure it to the bottom. Pemasangan jaringnya. Masih kami boleh papasangan. Gana-ganain bang talu aselog ni kami. Saya pindah-pindahan dah upi itu. Pasal makalandu alat selog na mahay akosog. Descending to depths of up to 20 meters and without breathing apparatus, the divers place other rocks along the net line so that it runs completely flush with the reef. This will form the first section of the trap. 2 teams of 3 divide the work. One team excavates the area for small boulders and rocks, bringing them to the surface. The other team then take these rocks and use them to secure the net to the reef. Makanya saat ini kan muroami itu salah satu alat tangkap yang It's the setting of this wall that takes the longest, around 2 hours of constant diving and lifting. Ya, karena seperti ini nih. Kalau kita lihat, it's an exacting business, and any weak spots can cause all that hard work to go to waste. At the far end of the wall, a length of rope is tied around 2 sections of the net, creating a large purse with a narrow opening. Once the net is fastened, the purse entrance is opened, and with the help of buoys in the current, it balloons out to form an underwater cage. Terkena benturan dari pengecekan
With the net set in place, the men return to the surface to catch their breath and prepare to spring their trap. Holding your breath over and over while hauling 20-kilo rocks over the length and depth of a drift net represents a significant workout, and the rest is a welcome respite. Penyelam yang lain sudah siap-siap membawa. Having prepared the necessary tools, the men retake their positions at the far end of the net wall, spreading 10 meters apart in a wide arc. Sama-sama turun, menggiring ikan dari sayap yang sebelah darat. Yang bitan itu telu ginis. Ginis san way dahu ding bayanan pinupok. Ia kami kelihatan nelayan dari atas kan nggak tahu. Sebagai bayan waktuana aru haji tiring. Pokoknya maligitan. Ini lagi ambitan ginis. Pakai lubi. Namanya? Pinalegot panselang binoy itu. Attached to the end of their ropes are large chains and a paddle. As they edge closer and closer to the trap, each diver rhythmically bangs his chain along the top of the reef. The sound and vibration startles the fish concealed in the crevices, causing them to swim out from their hiding places. Ikan takut masuk ke kantong semua. As they hit the net, they swim away from the banging chains and towards the trap. As the divers inch ever closer, fusiliers and flute mouths flushed out from the reef start schooling around the net. As they're pushed closer to the purse opening, the fish become more and more frantic, searching for any opening that might allow them to escape. But by this stage, it's too late. Like lemmings, they swim right through the opening of the trap and to their fate. Nah, ini proses penarikan tali bulan tadi sama tali amparnya, sehingga mulut jaring Muroami ini tertutup. Lagi sinaik. Batu ke bina paria panihin kubalinggi nanti. Pinap kena nasi pairan berpasir. Mengambil apa namanya pemberat tambahannya diambil. Selanjutnya nelayan dari atas mulai mengangkat jaringnya. Sangat efektif untuk menangkap sekarang. Caranya begini. Untuk melepaskan hasil tangkapan dari kantong jaring tinggal dibuka tali selotan tadi atau tali benihnya ya, tali kantongnya. Nah, daerah pengoperasiannya alat tangkap ini khusus untuk menangkap ikan karang ya, jadi operasinya di perairan karang memang. Hasil tangkapannya ya semua ikan karang ya, ekor kuning ya atau ekor kuning, pisang-pisang biru, ikan trigger, kakatua ya, ikan kue dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah MPI materi tentang Cermal dan Muroami. Kalau nanti dirasa ada yang masih belum paham, silahkan tulis di kolom chatroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.